Halo semuanya, para sahabat calon penghuni kerajaan sorga dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya di channel Ariel Kurnaidi. Di video ini saya akan melanjutkan untuk membahas buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang ke-7. Dan jika para sahabat belum melihat pasal-pasal yang sebelumnya, silahkan untuk melihatnya terlebih dahulu di video yang ada di channel ini. Di pasal yang ke-7 ini kita akan mempelajari tentang ukuran kecakapan. Para sahabat yang terkasih dimanapun berada, Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Di mana kehidupan kita sekarang ini sudah memiliki terang yang lebih besar dibandingkan dengan terang yang ada di orang-orang pengikut-pengikut Tuhan pada zaman yang lalu. Kita sudah memiliki terang yang lebih besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka tugas kita setelah menerima terang itu, setelah mempunyai terang yang besar itu, adalah untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada lingkungan di sekitar kita, agar mereka juga mengerti tentang Allah, mengerti tentang kerajaan Tuhan. Dan jika orang-orang muda mau melakukan tugas itu, mau mempunyai pikiran dan jiwa yang diserahkan kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kuasa untuk dapat mengabarkan Injil ke seluruh dunia kepada daerah di sekitar kita. Tetapi, jika orang-orang muda tidak suka untuk menyerahkan dirinya, mempunyai pikiran dan jiwa yang diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan suka dengan orang-orang yang demikian, karena orang-orang ini akan menghalangi, akan memperlambat pekerjaan Tuhan. Di topik yang selanjutnya ini berbicara tentang memahirkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus memahirkan diri kita. Kita harus memperkaya diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Jika kita, orang-orang muda, mempunyai karakter, mempunyai tabiat seperti Daniel, memperkaya diri mereka, mendekatkan diri mereka selalu kepada Tuhan, dan juga mempunyai sifat seperti Daniel, menuruti apa keinginan Tuhan, tidak menuruti hawa nafsunya, tidak menuruti keinginannya, maka Tuhan akan mempersiapkan kita untuk pekerjaan yang lebih besar, untuk pekerjaan yang lebih dahsyat, untuk dapat kita kerjakan, untuk dapat kita lakukan untuk pelayanan bagi Tuhan. Kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan, berbagai-bagai macam, baik itu menyanyi, berkhotbah, ataupun bermain musik. Itu adalah pilihan talenta kita masing-masing. Bermacam-macam, sangat banyak. Dan biarlah talenta-talenta yang kita sudah miliki itu, talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, biarlah kita selalu bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita pintar bernyanyi, kita memiliki talenta, bakat untuk bernyanyi, biarlah kita gunakan talenta kita itu untuk menghibur teman-teman kita, untuk menghibur para orang-orang di sekitar kita. Tetapi biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita pintar bermain musik, kita memiliki talenta bermain musik, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa gunakan untuk bermain musik di acara-acara ataupun di gereja, untuk menghibur banyak orang, untuk menghibur teman-teman kita. Tetapi sekali lagi, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan karena jika kita menggunakan talenta-talenta kita untuk kesenangan duniawi, untuk nafsu kita, untuk kesenangan pribadi kita, untuk menonjolkan diri kita sendiri, Tuhan tidak senang. Tuhan tidak akan senang dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa diri mereka bisa. Dan kiranya talenta-talenta itu kita gunakan 100% hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan diri kita pribadi. Kita yang sudah diberikan talenta oleh Tuhan bermacam-macam, kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena jika tidak demikian, kita akan merendahkan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kuasa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan kita akan membawa pengaruh yang jelek, pengaruh yang tidak baik kepada orang-orang yang kita temui. Bisa saja kita membawa pengaruh yang sombong. Bisa saja kita membawa pengaruh yang
merendahkan sesama kita, merendahkan orang-orang yang belum sehebat kita atau belum sejago kita. Kita bisa saja membawa pengaruh-pengaruh yang jelek itu, dan tentunya itu bukanlah pengaruh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah pengaruh yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pengaruh yang tidak Tuhan senang, pengaruh yang dapat menghinakan nama Tuhan. Dan jika kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat-umat Allah, kita mengaku bahwa kita memiliki agama Kristen, kita mengaku bahwa kita adalah pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi jika kita tidak membiarkan diri kita, memperkaya diri kita dengan perkara-perkara rohani, dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, maka setanlah yang akan menggunakan kita. Setan akan mempengaruhi kita dengan segala usahanya, dengan segala yang setan bisa lakukan untuk dapat menjatuhkan diri kita. Dan kita akan menjadi pengikut-pengikut setan. Kita akan dijadikan sebagai tentara-tentara setan untuk dapat merusakkan, menghina nama Tuhan, dan juga merusakkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, oh berarti kita tidak boleh bernyanyi, bermain musik selain di gereja? Oh tidak, yang Tuhan maksudkan kepada kita adalah jika kita mau menyanyi, jika kita mau bermain musik selain di gereja, misalkan kita diundang di mana tempat kita bekerja, ataupun dimanapun kita menggunakan talenta kita, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita setelah menggunakan talenta kita itu perkataan kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita berkata-kata yang kasar, kita berkata-kata yang kotor, kita berbuat yang tidak baik, maka itulah yang Tuhan tidak suka. Bukan Tuhan tidak suka untuk kita melayani selain di gereja, tetapi perkataan kita, perbuatan kita itulah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan tidak suka. Kita masuk ke topik yang berikutnya, yaitu kepintaran, bukan kebaktian. Para sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sebagai pelajar, kita merasa diri kita pintar, kita merasa diri kita mempunyai pendidikan yang tinggi, kita mempunyai pengertian akan pelajaran yang tinggi. Tetapi jika kepandaian itu, jika kepintaran itu tidak disucikan, tidak diserahkan kepada Tuhan, tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan tidak akan membuat kepintaran kita itu, kepandaian kita itu dapat menjadi berkat bagi sesama, dapat menolong orang-orang di sekitar kita. Karena jika kita sebagai orang-orang yang pintar, jika kita sebagai orang-orang yang pandai, kita hanya untuk kesombongan diri pribadi, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak disucikan kepada Tuhan, maka itu hanyalah untuk kesombongan kita, hanyalah untuk memamerkan diri kita sendiri, bukan untuk kemujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Buku Amanat kepada Orang Muda ini mengatakan, mereka mempunyai kepandaian, tetapi kepandaiannya itu tidak dididik. Mereka mempunyai kecakapan, tetapi kecakapannya itu tidak diperbaiki. Mereka sudah diberikan talenta, tetapi mereka menyia-nyiakan dan merendahkan itu dengan gila-gilanya. Dan dengan begitu, mereka juga menarik orang-orang lain, sehingga menjadi sama rendah dengan derajatnya yang rendah itu. Kristus sudah membayar harga tebusan untuk jiwa mereka dengan menyangkal dan mengorbankan, serta merendahkan dirinya. Oleh malu dan nista yang ditanggungnya, Dia sudah buat ini, supaya Dia bisa melepaskan mereka itu dari perhambaan dosa, dan dari perbudakan satu tuan yang hanya suka memeliharakan mereka itu, kalau Dia bisa pakai mereka untuk membinasakan jiwa-jiwa. Tetapi mereka itu tidak gunakan kecintaan juru selamat yang telah diberikan baginya, dan Tuhan melihat dengan susah kepada pekerjaan mereka itu. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti, kita akan dibacakan riwayat hidup kita. Kita akan dibacakan apa yang sudah kita perbuat selama kehidupan kita ini. Baik itu yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ataupun yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang muda, kita tidak usah malu, kita tidak usah merasa bagaimana jika kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita nanti akan dibacakan segalanya. Kita akan nanti dibacakan dari awal hidup sampai akhir hidup kita. Bagaimana tuh kehidupan kita, bagaimana kelakuan hidup kita. Kesimpulan pembahasan kita kali ini, biarlah segala kepintaran kita, segala kepandaian kita, kita sucikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan,
bukan untuk kesombongan diri kita. Walaupun kita pintar, walaupun kita pandai, jika kita tidak menyucikan kepandaian kita itu, maka Tuhan tidak akan senang. Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing segala talenta, bermacam-macam, sangat banyak talenta-talenta kita. Dan biarlah talenta-talenta yang Tuhan sudah titipkan kepada kita masing-masing, kita gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita pintar, jika kita menggunakan talenta kita, tetapi jika perkataan kita, perbuatan kita, kelakuan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak akan senang walaupun kita sudah menggunakan talenta kita. Dan kita gunakanlah talenta kita itu sesering mungkin, sebanyak mungkin, maka Tuhan akan selalu menambah-nambahkan, selalu memperkembangkan talenta kita itu. Kita sebagai wakil-wakil Allah di dalam dunia ini, kita memiliki satu tugas, satu perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan biarlah kita jalankan tugas itu. Kita lakukan tugas yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita itu. Biarlah Tuhan segera datang yang kedua kali. Dan kita dipersiapkan untuk kedatangannya yang kedua kali. Untuk menyambut kedatangannya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika para sahabat suka dengan pembahasan ini, silahkan untuk tekan tombol like, juga komen dan subscribe, juga nyalakan lonceng, agar para sahabat bisa update terus video-video pembahasan terbaru dari saya. Juga follow akun Instagram saya, ariel.kurnaidi. Juga share video pembahasan ini ke seluruh sosial media para sahabat, agar teman-teman para sahabat, kenalan para sahabat, keluarga para sahabat bisa ikut mendengarkan pembahasan ini, bisa ikut mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.